Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Febriani. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Dan kali ini saya akan membahas mind map yang telah saya buat mengenai iman kepada kodo dan kodar. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Langsung saja kita bahas ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dari kodo dan kodar. Yang pertama, kodo secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Nah, kalau menurut istilah, kodo yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman ajali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Berikutnya ada qadar atau takdir. Nah, pengertian qadar secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Selanjutnya, kita akan membacakan beberapa dalil yang membahas tentang iman kepada kodo dan kodar. Mari kita baca surat yang pertama, yang ada Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 51. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullang yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah, sesekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Shadaqallahul adzim. Nah, itu adalah dalil yang tertulis dalam Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 51. Selanjutnya, ada tertulis dalam Quran Surat An-Nahl surat ke-6 ayat 61. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Artinya, maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Itu yang tertulis dalam Quran Surat An-Nahl surat ke-6 ayat 61. Jadi itulah dalil-dalil atau contoh dalil yang membahas tentang iman kepada kodo dan kodar. Sudah sebaiknya atau sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam yang beriman mempercayai akan iman kepada kodo dan kodar. Selanjutnya, ternyata takdir itu dibagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama ada takdir mubram atau takdir yang tidak dapat diubah, dan yang kedua ada takdir mu'alaq atau takdir yang masih bisa diubah. Selanjutnya, ada 4 prinsip iman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim dan mengetahui perbuatan manusia sebelum melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang menyeluruh. Dan yang terakhir, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk dan Ia adalah Sang Pencipta. Yang terakhir, di sini kita akan membahas fungsi iman kepada kodo dan kodar. Sebenarnya fungsinya itu ada banyak, tetapi kita akan membahas 5 saja ya. Yang pertama, fungsi iman kepada kodo dan kodar adalah mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua adalah menghindari atau menghindarkan dari sifat sombong. Yang ketiga yaitu melatih berhusnuzon. Yang keempat adalah melatih kesabaran. Dan yang kelima terhindar dari sifat ragu dan penakut. Wah, ternyata fungsi iman kepada kodo dan kodar itu sangat luar biasa ya. Jadi mari kita imani kodo dan kodar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan materi ataupun penyebutan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.